Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin. Siapa yang merealisasikan tauhid dengan semurni-murninya, maka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita masih di pembahasan Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Iya, Bu. Baik. Berarti kita masih di pembahasan tentang karakteristik atau gambaran orang-orang yang dinyatakan bersih tauhidnya. Orang-orang yang dinyatakan telah mentahqiq tauhidnya. 5 sifat dari sosok Nabiullah Ibrahim wa khaliluhu alaihi salam ini sudah kita bahas. Berikutnya adalah sifatnya orang-orang yang beriman yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Ayatnya sudah dibacakan? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut membahas kosakatanya. Ada kalimat khasyat rabbihim, takut terhadap Rabb mereka. Khasyah itu sama dengan khauf. Level rasa takut yang tinggi itu namanya khasyah. Makanya sifat khasyah ini disematkan kepada para ulama. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya hanyalah para ulama. Jadi takutnya orang yang berilmu, nah itulah khasyah. Dan pernah kita bahas di pembahasan Salasat al-Usul. Kemudian musyfiqun. Musyfiqun itu orang yang hati-hati. Hati-hatinya itu disebabkan karena mereka memiliki rasa takut. Bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Rabb mereka, maksudnya adalah tanda-tanda yang menunjukkan kuasanya. Maka ayat Allah itu ada 2, semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ayat sam'iyah atau juga ayat syar'iyah, ayat yang didengar atau ayat-ayat syar'i. Ayat-ayat syar'i itu apa, Ibu? Ayat-ayat syar'iyah atau sam'iyah itu apa? Wahyu Allah berupa Al-Quran dan juga sunnah. Nah itu namanya ayat syar'iyah. Berarti Al-Quran dan sunnah itulah ayat syar'iyah yang menjadi sumber rujukan dalam semua permasalahan agama. Nah itulah wahyu Allah. Kemudian
Ayat yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Semuanya sama, menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kauniyah itu apa? Kaun. Ya, kaun itu alam semesta ini. Pada setiap ayat dari ayat-ayat Allah yadullu ala annahu wahid. Ya, semuanya menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang hak untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang mengkaji ayat-ayat kauniyah, kemudian dikaji, diteliti, barakallahu fikum, ternyata hidayah Allah turun kepada mereka. Ada orang-orang kafir mengkaji alam semesta ini. Bahkan mengkaji misalkan binatang-binatang kecil dengan segala keajaibannya. Ternyata akhirnya mengarahkan mereka kepada hidayah Islam. Ternyata di dalam Islam sudah dijelaskan dari dulu. Mereka melakukan pengkajian bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Sampai mereka digelari profesor, biasanya kepalanya sudah botak, gitu ya. Karena melakukan penelitian terus. Barakallahu fikum. Nah, dalam Islam sudah dijelaskan. Akhirnya dengan ayat kauniyah itu tergerak mereka untuk semakin mendalami. Ini tidak mungkin. Makhluk kecil seperti ini kemudian memiliki keajaiban yang sangat luar biasa. Kalau kemudian tidak ada penciptanya yang lebih maha kuasa, lebih maha besar. Nah, itulah Islam. Itulah Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan Islam. Akhirnya mereka beriman. Dan kita sering ya didorong untuk kemudian tafakkur ayat-ayat kauniyah. Banyak sekali. Di surat apa itu? Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Kita disuruh memperhatikan apa, Ibu? Afala yanzuruna. Lanjut. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil itu onta. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Orang kalau mengkaji, meneliti onta saja luar biasa. Ada sekian keunikan, keajaiban dari onta. Onta itu kaun. Ini termasuk alam semesta. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan tanpa tiang penyangga? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana kemudian gunung-gunung itu ditancapkan? Ini namanya tafakur alam semesta. Wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Banyak sekali dalam ayat-ayat Quran kita diarahkan ya untuk kemudian tafakur alam. Ya, tafakur alam. Karena ketika kita mentafakurinya, kita akan sampai kepada satu titik kesimpulan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga Allah lah satu-satunya yang hak untuk disembah dan dijadikan sesembahan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Surat apa itu, Ibu? Ali Imran. Betul kan? Coba lihat surat Ali Imran. Ayat-ayat terakhir.
Ayat berapa, Bu? 190. Sering dengar kan ayat ini? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa ibrah yang dia dapat? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jelas ya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa itu? Ulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa? Hasilnya adalah pengakuan, keyakinan yang sedalam-dalamnya tanpa ragu sedikit pun. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semua tidaklah sia-sia. Allah yang esa, yang kuasa, satu-satunya yang hak untuk disembah. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah itu ayat-ayat kauniyah. Bahkan Ibu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian, apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu? Dari seujung rambut sampai seujung kaki. Ajaib enggak Ibu? Kita ini ajaib enggak? Ajaib. Ajaib. Ajaib itu penuh misteri. Makhluk halus dong. Ajaib itu penuh keajaiban. Penuh segala sesuatu yang membuat kita takjub. Ya Ibu, ada berapa rambut-rambutan di tubuh kita? Banyak kan? Apakah semuanya tumbuh dengan leluasa? Bayangkan Ibu, bulu mata kita kalau numbuh kayak rambut kepala. Ya, repotnya kita gitu. Seminggu saja tidak cukur bulu mata misalkan. Nggak bisa ngelihat apa-apa sudah. Dari dulu bulu mata kita gitu-gitu aja kan Ibu. Bulu alis coba. Bayangkan bulu alis kalau dia numbuh begitu cepat seperti bulu kepala, rambut di kepala. Kayak mana kita itu? Ya. Demikian loh keajaiban. Gitu ya. Mata kita bisa berkedip, itu nikmat Ibu. Bayangin Ibu kalau nggak bisa berkedip, nggak usah 1 hari, 1 jam aja nggak berkedip. Ya kata orang Balikpapan, kayak mana itu? Gitu. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu yang nampak-nampak saja pada diri kita, belum lagi yang dalaman-dalaman itu. Itu makanan kalau kita makan, kemana itu mengalirnya? Diapain itu di dalam perut? Sampai kemudian kita buang ampasnya, diambil nutrisinya. Siapa yang kuasa itu semua Ibu? Allah Azza wa Jalla. Kita nggak pernah merasa punya peran. Makanan nanti kalau kamu lewat tenggorokan, ya, kamu berpisah ya. Ya, nutrisinya buat tubuh saya, ampas-ampasnya kamu keluar. Pernah Bu memerintah begitu? Tidak. Selesai kita kunyah masuk tenggorokan, sudah pasrah saja. Ya. Terus siapa yang kuasa itu semua? Allah Azza wa Jalla, pencipta kita. Oh luar biasa, apalagi di sini kalau ada dokter gitu ya.
Bagaimana mempelajari anatomi tubuh itu. Ajaib. Ajaib. Itu baru tubuh kita saja. Bagaimana lagi dengan apa yang ada di sekitar kita. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Itu ayat-ayat kauniyah. Maka ayat kauniyah juga memiliki fungsi yang sama. Ketika benar-benar ditafakuri, akan menunjukkan, membimbing kita ke satu titik kesimpulan bahwa Allah memang satu-satunya yang maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga satu-satunya sesembahan yang hak disembah hanyalah Allah. Kemudian yu'minun, ini maksudnya orang-orang yang beriman, yang membenarkan ayat-ayat tersebut beserta bukti-bukti kebenaran daripada ayat tersebut. Dia membenarkan, meyakini kebenaran ayat-ayat Allah dan juga bukti-buktinya. La yusyrikun, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Orang-orang yang tidak berbuat syirik, yakni tidak menyembah selain Allah. Sama sekali dia tidak menyembah selain Allah secara totalitas, baik dengan zahirnya maupun dengan batinnya. Jadi dia tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah sedikit pun. Yu'tuna ma atau, mendatangkan apa yang telah mereka datangkan. Maksudnya mereka memberikan apa yang dianugerahkan kepada mereka. Ya, mereka sehat, mereka gunakan kesehatannya untuk ibadah. Mereka berharta, hartanya diinfakkan fi sabilillah. Ya, mereka barakallahu fikum punya nikmat-nikmat yang lain, mereka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud yu'tuna ma atau. Mereka memberikan apapun yang mereka anugerahkan. Ya. Mereka memberikan apa-apa yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Taib. Qulubuhum wajilah. Wajil, ya, wajil itu sama dengan khauf. Hati-hati mereka itu merasa ngeri, takut, cemas, khawatir. Wajil. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu sifat orang beriman kan? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu merinding, merasa takut karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Nah, itu wajil, ya, wajil itu rasa takut. Yusari'un, mereka bermusara'ah, bersegera, bergegas, berlomba. Sama dengan yusabiqun. Musara'ah, musabaqah, nah itu mirip-mirip. Berlomba-lomba, bergegas, bersegera, tidak menunda-nunda. Ya. Kalau ibu umrah itu suka, askari suka teriak-teriak, surah, 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 hajjah, hajjah. Ya. Surah itu tuh maksudnya cepat, cepat bergerak. Nah, itu yusari'un, surah, bersegera, bergegas. Ya, jangan lembek, jangan loyo, jangan pelan-pelan. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya syarah ijmali dari ayat-ayat yang mulia ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang beriman dengan 4 sifat. Jadi kalau yang di sebelumnya 5 ditambah 4 ini berapa jadinya? 9. Yang pertama, mereka itu takut akan azab Allah. Mereka takut akan azab Allah. Yang kedua, beriman, membenarkan ayat-ayat Allah.
baik yang syariah ataupun yang kauniyah. Yang kemudian dengan ayat-ayat tersebut, imannya mereka kepada ayat-ayat tersebut menjadikan mereka juga membenarkan tentang keberadaan Allah, membenarkan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menjadikan mereka kemudian mengaplikasikan, mengamalkan ayat-ayat tersebut dengan menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Nah, ini berarti sifat yang ketiga. Mereka itu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mereka khawatir amalnya itu tidak diterima. Berarti 5 di sini sifatnya. Jadi yang keempat, mereka merasa khawatir amal solehnya itu tidak diterima. Apa yang mereka kerjakan dari amal-amal kebaikan, apa yang mereka amalkan dari amal-amal soleh, sedekah yang mereka infakkan, mereka khawatir tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu berarti sifat keberapa? Sifat keempat. Mereka khawatir amal solehnya tidak diterima. Dan itu sifat kebaikan. Jika ada pada diri seseorang, maka sifat itu terpuji. Yang terakhir, sifat yang kelima, mereka orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tidak hanya berlomba, mereka semuanya berusaha menjadi terdepan. Begitu. Orang itu kalau berlomba mesti mentarget apa? Menjadi yang terdepan, juara satu. Begitu kan Ibu? Nah, itu berlomba di dalam kebaikan. Berarti 5 ya. Sifat pertama, mereka sangat takut kepada Allah, takut terhadap azab Allah. Sifat kedua, mereka beriman kepada ayat-ayat Allah. Sifat ketiga, mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sifat yang keempat, mereka khawatir amalnya itu tidak diterima karena mereka yakin akan ada hari di mana mereka kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Dan yang terakhir, mereka orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pula yang menjadi kesimpulan faidah-faidah yang bisa kita petik dari ayat-ayat tersebut. Ya kan? Jadi faidah-faidahnya sudah tidak usah dibaca Ibu ya. Karena sudah masuk 5 poin itu. Wajib takut dari azab Allah, wajib beriman kepada ayat-ayat Allah, dan juga kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, ya diharamkannya syirik dengan segala bentuknya dan juga jenisnya. Yang keempat, memperhatikan diterimanya amal perbuatan. Ini merupakan ciri orang-orang beriman, ciri orang-orang saleh. Jadi Ibu, ahli tauhid, orang saleh, orang beriman itu tidak semata semangat di dalam beramal saleh. Tapi mereka juga bersungguh-sungguh bagaimana pahala amal soleh mereka itu benar-benar mereka dapatkan di hari kiamat. Berarti apa itu? Orang-orang soleh itu mengabadikan. Apa nama lain mengabadikan? Melestarikan. Orang-orang soleh itu berusaha melestarikan pahala amal-amal solehnya.
supaya mereka bisa panen di kehidupan akhirat. Jadi bukan sekedar semangat ngumpulin amal soleh, ngumpulin bekal berupa amal soleh, tapi mereka juga semangat melestarikan pahalanya. Bagaimana pahala amal soleh mereka itu benar-benar lestari, bisa mereka panen nanti di kehidupan akhirat. Kenapa demikian? Karena memang ada orang-orang yang dikatakan sebagai muflis, orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut, di mana pahala amal soleh mereka, pahala salatnya hangus, pahala baca Qur'annya hilang, pahala puasa Ramadannya pupus, pahala haji dan umrahnya mampus, gitu. Hilang semua. Nah, itu namanya orang muflis, bangkrut. Termasuk yang bikin bangkrut amal soleh kita ini apa, Bu? Kesyirikan, kebid'ahan. Syirik di dalamnya riya dan sum'ah. Kezaliman. Orang zalim nanti muflis itu kalau tidak bertobat sebelum kematiannya. Ya, hati-hati. Barangkali di sini ada ibu pejabat. Ingetin tuh suaminya. Mas, kemarin kan baru dilantik. Sudah punya kursi kan sekarang kan? Ya, ingat ya, ingat ya. Kalau kamu pengen masuk surga, jangan sekali-kali zalim ke rakyatmu. Kamu dapil mana? Kaltim. Coba lihat Kaltim ada berapa kota. Ayo, hati-hati jangan zalim. Gitu ya. Kalau kamu tidak pengen jadi orang bangkrut di akhirat. Ya. Kezaliman itu bikin bangkrut. Apalagi, Bu, semua dosa maksiat. Termasuk kiber, takabur. Ya. Ada orang sudah hijrah, Masya Allah, hijrah. Dulu umbar aurat, bubulucun. Ya. Suka ngumbar aurat. Sekarang hijaber. Hijabnya lebar, begitu ya, tutup aurat. Bagus dari sisi itunya. Tiba-tiba dia sombong. Ya, ngelihat mbak-mbak, ya, bubulucun seperti dia dulu, ya, dia sombong. Neraka tuh, gitu ya. Ya, kita surga ya, gitu. Sombong akhirnya. Dia ujub dengan amal solehnya. Bisa hangus gak, Ibu? Bisa. Nah, jadi ahli tauhid, orang beriman, orang soleh itu bukan semata semangat mengumpulkan bekal akhiratnya, tapi juga dia jaga nih amal solehnya supaya pahalanya tidak hangus, supaya pahalanya tidak batal, supaya pahalanya dia bisa panen untuk dirinya nanti di kehidupan akhirat. Dia resapi betul itu hadis tentang orang-orang muflis itu. Ya. Maka hati-hati, Ibu. Hati-hati. Jangan kemudian kita hasad kepada orang di atas kita. Jangan kemudian kita takabur kepada orang-orang yang di bawah kita. Haluksima, doain. Ya. Bagusnya didoain. Kalau ada orang belum pakai hijab seperti hijabnya kita, hadahallahu ta'ala. Atau bahkan kita mendoakan diri kita sendiri dulu. Hadaniyallah wa iyyaha. Semoga Allah memberikan hidayah kepada diriku juga kepada dia yang belum berhijab. Allah berikan hidayah kepada kita supaya tidak sombong dengan pencapaian kebaikan saat ini. Dan kita doakan hidayah untuk orang yang bersangkutan supaya dijadikan oleh Allah lebih baik lagi. Ya, Ibu. Barakallahu fikum.
Nah itu. Makanya orang-orang beriman itu khawatir. Ya dia sungguh-sungguh dalam beramal soleh, tapi disertai dengan kekhawatiran amalnya itu tidak diterima. Dan itu sejatinya adalah kebaikan. Makanya kata Imam Al-Hasanul Basri, orang beriman itu mengumpulkan dua perkara yang baik pada dirinya. Pertama, kesungguhan dalam beramal soleh. Yang kedua, kekhawatiran amalnya tidak diterima. Dia beda dengan munafik. Kata Imam Al-Hasanul Basri, kalau munafik mengumpulkan dua keburukan sekaligus pada dirinya. Yang pertama apa? Meremehkan dosa. Yang kedua, merasa aman dari azab Allah. Ya, gampang saja lah. Nggak sholat juga nanti kan bisa sholat habis pensiun. Ya. Allah itu kan Maha Pengampun. Nah begitu. Nggak apa-apa, nggak pakai hijab. Yang penting itu kan hijabnya hati. Gitu ya. Buat apa kalau pakai cadar juga hatinya busuk. Begitu ya. Tukang hasad, tukang iri. Gitu ya. Suka dendam sama orang. Begitu kata yang tidak pakai jilbab. Gitu ya. Allah itu kan Maha Pengampun. Allah tidak melihat tampilan kita. Yang dilihat itu hati. Hati saya kan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang suka begitu, Bu? Ada. Orang model-model begitu tuh ada. Dia meremehkan dosa dan merasa aman dari azab Allah. Oh, enggak apa-apa korupsi. Kan nanti juga 2,5%-nya disedekahkan. Allah kan Maha Pengampun. Ya, 2,5% dari 1 T itu nanti membersihkan sisanya. Ada yang punya pemahaman begitu, Bu? Mungkin ada. Gitu ya. Nah ini munafik. Mengumpulkan dua keburukan sekaligus. Dia meremehkan dosa, kemudian merasa aman dari azab Allah. Kalau mukmin tidak begitu. Mukmin itu serius, sungguh-sungguh, maksimal. Di dalam beramal soleh dengan segenap jiwa dan raganya, disertai rasa khawatir amalnya itu tidak diterima. Contoh yang paling nyata ada pada sosok Nabiullah Ibrahim. Ketika beliau selesai membangun pondasi-pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Apa yang keduanya ucapkan kepada Allah setelah melakukan amal besar ini? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ibu, kalau sekelasnya Nabi dan Rasul, itu kan pedeknya tingkat tinggi harusnya ya. Iya tidak? Nabi dan Rasul. Ya. Sama kayak orang punya pangkat, jabatan, penghasilan besar ketika melamar wanita. Ya kan? Pasti diterima enggak Ibu? Kalau putri Ibu dilamar, ya, dilamar oleh seseorang yang datang ke rumah Ibu bawa Alphard. Gitu ya. Berjas, berdasi, gitu ya. Penghasilan bersihnya tiap bulan 300 juta. Putri Ibu dilamar. Diterima enggak Ibu? Asli tidak ini? Ternyata supirnya ya. Supirnya lebih perlente ya, daripada yang punyanya. Barakallahu fiikum. Ada saja jawabannya ya. Seharusnya kan Nabi dan Rasul ini level yang luar biasa. Kalau melakukan amal soleh itu pasti diterima. Tapi demikianlah mereka menjadi teladan bagi kita. Amalnya hebat, dikerjakan dengan sungguh-sungguh luar biasa. Tapi ternyata hati mereka khawatir amalnya itu tidak diterima. Sampai kemudian merengek-rengek kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal dari kami ini.
Sesungguhnya engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Maka siapa kita dibandingkan Nabiullah Ibrahim? Bukan Nabi, bukan Rasul, gitu ya. Hisabnya belum jelas, neraka surganya belum jelas. Maka kita mesti lebih bersungguh-sungguh lagi dan terus meminta kepada Allah amalan kita itu sesederhana apapun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doanya kan? Doanya apa, Bu? Aduh, lupa ini saya. Baru ingat. Ibu-ibu pada diam aja ya. Kita kan punya tugas ngafalin doa sebelum kita mau mulai. Masa enggak ada yang ingat sebanyak ini? Ah, itu dia. Alhamdulillah ustadznya lupa. Apa, Bu? Doa supaya kita tidak syirik, supaya kita ikhlas. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaqi was sum'ati war riya. Itu doa-doa supaya terjaga amal soleh kita. Barakallahu fikum. Nah, sifat yang kelima, berlomba-lomba di dalam amal kebaikan. Maka kita dianjurkan untuk istibaq fil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Pokoknya kapan ada celah, kapan ada peluang kita untuk melakukan kebaikan, maka jangan itsar. Kebaikan itu enggak boleh itsar. Itsar itu apa, Bu? Al-itsar fil ibadah mamnu'. Mendahulukan orang di dalam pencapaian ibadah itu tidak diperkenankan. Misalkan ya, kalau bagi laki-laki ketika jamaah di masjid nih, ada shaf pertama kosong, kita di shaf kedua, kita yang ngisi atau nyodorkan orang supaya ngisi? Kita yang ngisi. Ayo Pak, silakan Pak, isi Pak. Ini shaf pertama, shaf paling utama. Shaf paling utama, pahalanya paling besar. Gitu ya. Jangan kemudian nyodorkan orang, kita yang bergegas. Begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu pernah lihat orang rebutan orang tua? Rebutan orang tua untuk menanggung kebutuhannya, bukan rebutan warisannya. Itu kan di kita, gitu ya. Ini rebutan untuk memelihara, menjaga, memenuhi kebutuhan orang tua. Ini sampai rebutan adik kakak. Pokoknya di rumah saya, pokoknya saya yang mengkafil. Kata adiknya, enggak, saya. Itu rebutan. Ya. Nah itu Masya Allah. Kenapa? Di situ peluang untuk dapat surga. Ya. Coba sebagian orang ibu, mamah nah pempesin nah. Ketika mamahnya sakit, kata kakaknya, ah kamu aja adik. Ya. Kata si adiknya, kakak aja. Akunya nggak nyaman, bau, gitu kan? Ada ke orang tuanya begitu ibu. Padahal itu pahala, itu bakti kita ke orang tua. Orang tua kita dulu kayak gitu enggak? Waktu dia enak-enak makan, tiba-tiba kita BAB, ya, mencret lagi, gitu. Ada enggak orang tua, ih jijiknya kamu? Enggak, disimpan dulu itu, disimpan dulu makanannya, ngobehin kita anaknya. Ada rasa jijik seorang ibu? Enggak ada sedikit pun. Bahkan habis ngobehin, ya kadang lupa cuci tangan mungkin, gitu. Lanjut aja makan. Sugan jijik gimana? Enggak. Ibu, kenapa anak-anaknya ketika orang tuanya butuh bantuan dipempesin, diobehin, enggak ada yang mau? Itu peluang untuk dapat
surga. Malah nyewa baby sister, bukan baby berarti ya. Ya. Ya, orang tuh semakin sepuh sih kayak anak-anak lagi memang. Nah, itu ibu yang dirahmati Allah. Makanya ada celah untuk dia mendapatkan peluang pahala, dia akan selalu bersegera, tidak tunda-tunda dan tidak menyegerakan orang. Itu namanya ya, bermusabaqah. Ya. Berlomba-lomba bersegera di dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Hubungan ayat ini dengan judul bab jelas. Ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa siapa yang menyandang sifat-sifat, siapa yang menyandang sifat-sifat di dalamnya, maksudnya di dalam ayat-ayat tadi, dan mensucikan dirinya dari syirik yang menggugurkan amal-amal kebaikan, maka pastilah dia meraih surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena dengan itu berarti dia mentahqiq tauhidnya. Berarti dia telah memurnikan, merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murninya. Dan inilah balasan bagi orang yang mentahqiq tauhid. Nah, itu fadilah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Tadinya saya pengen selesai juga hadis terakhir, tapi qadarullah tidak cukup waktunya. Ini kalau kita bahas gak akan cukup waktunya. Hadis terakhir atau dalil terakhir di dalam bab ini. Ini kita bahas di kesempatan berikutnya, insyaallah taala, biiznillah taala. Baik Ibu, sampai di sini saja ya, cukup. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.